Mengejutkan. 30 hari tanpa ejakulasi, hasilnya di luar dugaan. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang benar-benar terjadi jika seorang pria berhenti ejakulasi selama 30 hari penuh? Apakah tubuh akan melemah atau justru semakin kuat? Apakah pikiran jadi kacau atau malah semakin fokus? Di era modern, hampir tidak ada yang berani bicara tentang ini. Kebanyakan pria sibuk membuang energinya tanpa sadar lewat pornografi, kebiasaan buruk, dan ejakulasi yang berlebihan. Hasilnya apa? Tubuh lemah, mental rapuh, tujuan hidup hilang. Tapi, apa jadinya bila seorang pria berani menjaga energinya? Video ini akan membuka rahasia besar yang selama ini hanya dijaga oleh para pemimpin, atlet, yogi, dan orang-orang sukses di seluruh dunia. Minggu pertama, hari 1 hingga 7. Di minggu pertama, tubuh mulai merasa aneh. Dorongan seksual masih sangat kuat. Otak terasa dipenuhi keinginan. Inilah fase paling sulit. Banyak pria gagal di tahap ini. Namun, sesuatu mulai berubah. Hari ketiga hingga kelima, energi tubuh mulai meningkat. Tidur terasa lebih nyenyak. Pikiran mulai lebih jernih, meski masih sering tergoda. Di fase ini, disiplin diuji. Siapa yang bisa melewati minggu pertama akan melihat pintu baru terbuka. Minggu kedua, hari 8 hingga 14. Memasuki minggu kedua, dorongan birahi masih ada, tapi mulai lebih terkendali. Tubuh mulai beradaptasi. Energi yang biasanya terbuang, kini mulai tersimpan. Hasilnya nyata. Badan lebih segar saat bangun tidur. Otot terasa lebih padat dan kuat. Konsentrasi meningkat. Bahkan banyak pria melaporkan bahwa suara mereka terdengar lebih dalam dan tegas. Aura maskulin mulai terbentuk. Inilah saat seorang pria mulai sadar. Selama ini, aku membuang kekuatan maskulinku sendiri. Minggu ketiga, hari 15 sampai 21. Di minggu ketiga, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Energi seksual yang ditahan mulai berubah menjadi energi produktif. Hasil nyata, lebih berani bicara, karisma meningkat. Orang-orang mulai merasakan aura berbeda. Secara ilmiah, testosteron meningkat setelah fase menahan diri. Inilah yang membuat seorang pria terlihat lebih percaya diri, lebih fokus, dan lebih dihormati. Bahkan banyak pria yang melaporkan munculnya ide-ide baru, motivasi, kuat untuk bekerja, berolahraga, bahkan membangun bisnis. Minggu keempat, hari 22 sampai 30. Inilah fase paling mengejutkan. Bukan hanya fisik tapi juga mental dan spiritual. Tubuh terasa lebih ringan, kuat, penuh energi. Pikiran lebih tenang, lebih tajam, lebih visioner. Emosi lebih stabil. Tidak mudah marah, tidak mudah cemas. Dan yang paling mengejutkan, rasa spiritual semakin dalam. Banyak pria melaporkan bahwa ibadah, meditasi, doa, atau zikir terasa lebih khusyuk. Seakan ada energi baru yang menghubungkan tubuh dan jiwa dengan sesuatu yang lebih tinggi.
Inilah yang disebut para sufi sebagai transmutasi energi. Energi seksual yang biasanya keluar, kini naik, berubah menjadi cahaya kesadaran. Kenapa banyak pria gagal? Namun, jangan salah. 90% pria gagal melewati tantangan ini. Kenapa? 1. Tidak punya tujuan jelas. 2. Terlalu sering terpapar pornografi. 3. Tidak bisa mengalihkan energi ke hal positif. Itulah sebabnya, semen retention bukan sekedar menahan diri, tapi juga mengolah energi. Jika tidak, dorongan akan meledak kembali. Tips dan strategi. Agar berhasil 30 hari tanpa ejakulasi, ada beberapa strategi. 1. Olahraga setiap hari. Dorongan seksual harus dialihkan lewat gerakan tubuh. 2. Meditasi atau zikir. Latih pikiran agar bisa mengendalikan diri. 3. Fokus pada tujuan besar. Energi seksual adalah bahan bakar. Jangan biarkan mengendap. 4. Kurangi trigger. Hindari pornografi, tontonan yang merangsang, atau kebiasaan yang memicu dorongan berlebihan. 5. Bangun disiplin. Buat jadwal, catat hari-hari, rayakan pencapaian kecil. Dengan cara ini, 30 hari bukan lagi mustahil. 30 hari tanpa ejakulasi bukan hanya tantangan fisik. Ia adalah perjalanan spiritual seorang pria. Perubahan yang terjadi nyata. 1. Tubuh lebih kuat. 2. Pikiran lebih fokus. 3. Jiwa lebih tenang. 4. Aura maskulin lebih menarik. Dan yang terpenting, seorang pria belajar bahwa energi seksual adalah energi kehidupan. Bila dijaga, diarahkan, dan disucikan, ia bisa menjadi bahan bakar menuju kesuksesan, kebahagiaan, bahkan kedekatan dengan Tuhan. Bayangkan betapa luar biasanya perubahan yang bisa terjadi dalam hidup Anda hanya dengan mengelola energi yang sudah menjadi milik Anda sejak Anda lahir. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Anda berani mencobanya? 30 hari mengendalikan energi seksual, jalan menuju pria sejati. Pernahkah kamu berhenti sejenak lalu bertanya pada dirimu sendiri, apa yang akan terjadi kalau aku berhenti menghamburkan energi seksualku selama 30 hari penuh? Sebagian orang mengira itu hanya soal menahan diri, hanya sekadar tidak melampiaskan nafsu. Tapi kenyataannya jauh lebih dalam. Ini bukan cuma tentang meninggalkan kebiasaan kecil, tapi tentang mengambil keputusan besar yang bisa mengubah hidupmu, cara berpikir, sikap, bahkan masa depan. Inilah perjalanan seorang laki-laki sejati, dari budak hawa nafsu menjadi penguasa dirinya sendiri. Dan percayalah, pria yang tidak bisa mengendalikan syahwatnya mustahil bisa mengendalikan hidupnya. Itu fakta. Coba lihat sekelilingmu. Berapa banyak anak muda yang membuang waktu berjam-jam di depan layar, mengejar kesenangan sesaat, lalu akhirnya merasa hidupnya stagnan.
tidak maju, tidak berkembang. Pertanyaannya, maukah kamu terus jadi pria seperti itu? Atau kamu siap berdiri tegak, melangkah dengan gagah, jadi lelaki yang benar-benar memimpin dirinya sendiri? Bulan 1. Godaan akan datang bertubi-tubi. Tubuhmu menuntut hal yang biasa ia dapatkan. Pikiranmu mencoba menipu dengan bisikan halus. Sudahlah, sekali saja tidak apa-apa. Tapi justru disinilah ujianmu. Apakah kamu akan jatuh seperti kebanyakan orang? Atau berdiri tegak sambil berkata dalam hati, "Aku bukan budak, aku pemimpin." Din tengah gangsal, titik alit kehamilan pertama muncul. Tidurmu lebih nyenyak, pikiranmu lebih jernih, energi ke siang harimu berlipat ganda. Ada sesuatu yang hidup kembali dalam dirimu. Kamu mulai sadar, apa yang dulu kamu anggap nikmat, ternyata hanyalah belenggu. Hari ke-10. Orang-orang di sekitarmu mulai memperhatikan perubahan. Tatapanmu lebih tajam. Suaramu lebih tegas. Kehadiranmu mulai dihargai. Itu bukan kebetulan. Energi yang dulu terbuang sia-sia kini kembali padamu. Dan disinilah rahasia daya tarik lelaki. Bukan sekadar fisik, tapi energi batin dan wibawa alami. Hari ke-15. Disiplin mulai melekat. Godaan yang dulu terasa berat kini makin mudah ditaklukkan. Keputusanmu lebih jelas, pikiranmu lebih fokus. Kamu tidak lagi sekadar menahan, tapi membangun identitas baru. Pria yang berkuasa penuh atas dirinya sendiri. Hari ke-20. Tubuhmu makin kuat, hormonmu lebih seimbang, stamina meningkat, latihan fisik lebih maksimal. Saat kamu bekerja, berolahraga, atau sekadar berjalan, kamu merasakan energi asli seorang pria. Energi murni yang tak bisa digantikan suplemen manapun. Hari ke-25. Kreativitasmu melonjak, ide-ide mengalir deras, tujuan hidup semakin jelas. Kamu sadar, menahan energi bukanlah penjara, melainkan kunci kebebasan. Bebas dari kecanduan, bebas dari rasa lemah, bebas dari kebiasaan merusak yang menahanmu. Hari ke-30. Kamu berdiri di depan cermin. Sosokmu mungkin sama, tapi aura berbeda. Sorot matamu kini penuh wibawa. Ada kekuatan, ada keyakinan, ada kemenangan. Karena kamu telah menaklukkan musuh terberat, dirimu sendiri. Orang boleh mengejek, itu cuma mitos. Tapi ilmu pengetahuan membuktikan, energi seksual berhubungan erat dengan hormon, sistem saraf, bahkan konsentrasi. Setiap kali kamu mengendalikan diri, otakmu sedang dilatih ulang. Psikologi modern menyebutnya latihan menunda kepuasan. Dan hanya pria tangguh yang sanggup melakukannya. Kasan kaleng ireng po. Elingo, iki ora sekedar tentang ngendiko. Iki tentang ngundul awak. Iki tentang milih kapan, bagaimana lan gluwe ngapa nyisihke energimu. Perjalanan 30 hari kui mau memang ora mudah. Akan ada malam-malam getir, kecap sing bisa gawe hamper meteni. Tapi rasa loro iki ngong sementara. Hasile mental pojo, pria sing ora mudah runtuh, pemimpin sing mlaku kendenan pelan roh.
kadolanan pelangiran kin. Kalau kamu weni melanjut luwih jauh, perubahan gede akan menyentuh barang saben aspek hidupmu. Pekerjaan, hubungan, keuangan, perwamatanan spiritualis. Bayangkan kalau generasi muda negeri iki mampu ngendalikan diri wow. Seperti opo tajine bangsa iki? Kita tidak butuh banyak pria biasa. Kita butuh pria sejati. Pria sing tidak diperbudak layar, kecanduan utawa hawa nafsu. Lan kowe bisa dadi salah sijine. Mulai yo dina iki ora usah nunggu sek besok. Ora noleh kadana ngembah. Karena keputusan cilikmu dina iki bisa nentuki masa depanmu besok. Bangkitno, jalani, buktekno. 30 hari cukup mbuktekno sijining hal. Kowe ora priya biasa. Kowe ana lo priya sing mimpin dirine, lalu mampin hidupe dhewe wo. Muga-muga iki dapat bermanfaat bagi kita semua. Muga-muga cerita iki bisa sebagai refleksi apresiasi dalam kita belajar. Sehingga kita bisa belajar manakah hal positif yang bisa kita gunakan dan mana hal negatif yang bisa kita harus hindari. Tetap membertujuan untuk lebih baik lagi ke depannya dalam kehidupan kita dengan Suposito Jawa dari pembabaran Primbon Jawa, hasil waris nenek moyang Jawa kita. Moga-moga dapat bermanfaat buat kita semua, dan saya doakan panjenengan semua berkelimpahan rezeki serta sehat dan panjang umur. Amin ya robbal alamin. Salam rahayu bagas, kewarasan, kawilujengan buat kita semuanya. Akilu wassalam wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngger, kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan Primbon Jawa neng channel Hendri Kimyong iki. Bener Ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Nek do pengen sinau weton Primbon Jawa, langsung wae nek channel YouTube Hendri Kimyong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya.